Halo Sobat Cipikus, di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Mataram. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mekianto, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Nah, kembali di awal penjelasan, yaitu Kerajaan Mataram. Yaitu berikutnya. Latar belakang. Kerajaan Mataram merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara dan memiliki peran penting dalam membentuk sejarah dan budaya Jawa. Kerajaan ini terbagi menjadi dua periode penting, yakni Mataram kuno, Hindu-Buddha, dan Mataram Islam. Berikutnya data dan kutipan. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 Masehi dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Rakai Pikatan serta Belitung. Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya, Panembahan Senopati pada abad ke-16 dan mencapai kejayaannya di bawah Sultan Agung. Berikutnya analisis. Kerajaan Mataram merupakan representasi dari dinamika kekuasaan yang bertransformasi dari sistem Hindu-Buddha ke sistem Islam, tanpa menghilangkan akar budayanya. Perpaduan antara struktur kekuasaan tradisional dan adaptasi terhadap kondisi zaman menjadikan Mataram sebagai studi kasus ideal dalam memahami perkembangan kerajaan di Nusantara. Berikutnya sejarah singkat Kerajaan Mataram. Mataram kuno abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Raja-raja penting dari periode ini antara lain Sanjaya, pendiri kerajaan, Rakai Panangkaran membangun banyak candi Buddha, Rakai Pikatan mendirikan candi Prambanan, Rakai Belitung mengembangkan sistem birokrasi kerajaan. Kerajaan ini akhirnya mengalami kemunduran dan pusat kekuasaan bergeser ke Jawa Timur. Berikutnya Mataram Islam, abad ke-16 sampai ke-18 Masehi. Mataram Islam muncul jauh setelah keruntuhan Majapahit dengan pusat awal di Kota Gede. Kerajaan ini didirikan oleh Sutawijaya, putra angkat Sultan Hadiwijaya, dan menjadi kerajaan Islam terbesar di Jawa. Beberapa tonggak penting. Nah, yang pertama itu penaklukan Surabaya dan pesisir utara. Dan yang kedua, penyerangan ke Batavia 1628 sampai 1629 terhadap VOC walaupun gagal. Dan yang ketiga, penyatuan budaya Islam dan tradisi Jawa ke dalam sistem pemerintahan. Berikutnya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Mataram bersifat sentralistik dan bercorak teokratis. Struktur pemerintahannya meliputi yang pertama, raja atau sultan, penguasa tertinggi baik secara politik maupun spiritual. Kedua, pepatih dalam, kepala administrasi dan penasihat utama raja. Ketiga, adipati, gubernur daerah atau wilayah kekuasaan. Keempat, temenggung dan bupati, pemimpin militer dan kepala daerah tingkat lokal. Berikutnya sistem hukum dan sosial. Dalam Mataram kuno, hukum bersifat religius dan dipengaruhi oleh kitab Dharma Sastra. Dalam Mataram Islam, hukum Islam syariah mulai diterapkan meski tidak secara murni, melainkan dicampur dengan adat Jawa. Masyarakat terbagi dalam kasta sosial, terutama pada Mataram kuno, dan kemudian diganti dengan kelas bangsawan, ulama, prajurit, dan rakyat biasa dalam Mataram Islam. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kerajaan Mataram merupakan salah satu kerajaan terpenting dalam sejarah Nusantara yang mengalami dua fase besar, Mataram kuno, Hindu-Buddha, dan Mataram Islam. Kedua periode tersebut memperlihatkan kontinuitas dan perubahan dalam sistem kekuasaan, budaya, serta spiritualitas masyarakat Jawa. Tiba di penghujung video ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan yang saya bahas. Take me back.